Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Kita masih pada pembahasan tentang tema dari mana kita memulai memberikan pendidikan kepada putra-putri kita. Dan pertemuan sebelumnya sudah kita jawab bahwa pendidikan pertama yang dengannya kita mendidik putra-putri kita adalah bagaimana seorang laki-laki itu, seorang calon ayah, bisa memilih istri yang solehah, yang baik agamanya, yang kelak akhirnya ia bisa menjadi pendidik untuk putra-putrinya. Gitu. Jadi bukan saat anak usia 5 tahun baru dididik, atau saat usia 4 tahun, atau saat usia 3 tahun, atau bahkan saat usia 7 tahun baru kita berikan pendidikan. Enggak. Ternyata saat seorang laki-laki yang akan menjadi calon ayah, dia bisa memilih istri yang akan menjadi calon pendidik putra-putrinya dengan baik, memilih agamanya gitu. Nah, kemarin kita berhenti di kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan rahimallahu Umma Abdillah, semoga Allah merahmati Ummu Abdillah gitu, karena ia belum pernah membuatku marah sehari pun gitu, sekalipun, subhanallah, dalam usia yang panjang pernikahan antara Imam Ahmad dengan Ummu Abdillah gitu. Nah, kemudian kemarin juga ditutup dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, siapa saja dari kalangan istri yang wafat kemudian suaminya telah redo kepadanya gitu, maka ia pasti akan masuk surga. Nah, kemudian lihat kenapa kita akhirnya kaum laki-laki harus memilih istri yang soleha, keluarga baik, dan seterusnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang menunjukkan bahwa anak-anak perempuan, wanita-wanita itu, para istri itu, kaum wanita itu akan melahirkan anak-anak yang karakternya itu bisa mendapatkan karakternya itu dari kakaknya wanita itu, atau adiknya, atau keluarga dari wanita itu, karakternya akan turun kepada anak-anak yang mereka lahirkan. Oleh karena di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Albani, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takhayyaru linutfikum, fa innan nisaa yalidna ashbaha ikhwanihinna wa akhawatihinna." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pilihlah yang baik, tempat yang baik untuk nutfah kalian. Mohon maaf, untuk air mani kalian kaum laki-laki. Pilihkanlah tempat terbaik, pilihkanlah rahim terbaik untuk tempat air mani kalian, nutfah kalian, kata Rasulullah SAW. Fa'innan nisa'a, karena sungguhnya para wanita itu, yalidna, dia akan melahirkan anak-anak, ashbaha ikhwanihinna wa akhwatihinna, yang karakternya atau yang sifatnya mirip dengan saudara laki-lakinya atau saudari perempuannya. Jadi di sini sudah ada perintah dari Rasulullah SAW bagi kaum laki-laki. Maka selain akhirnya kita memilih agamanya yang baik untuk menjadi calon istri kita dan calon ibu putra-putri kita, maka kita pilih keluarga yang baik juga gitu. Keluarga nasabnya itu yang baik. Karena ternyata calon anak-anak kita itu karakternya, sifat-sifatnya akan menurun dari keluarga calon istri kita itu atau istri kita itu, teman-teman. Nah, maka di sini menjadi hak seorang anak untuk bisa mendapatkan ibu yang mendidiknya dengan baik gitu. Itu hak anak yang ada pada orang tua. Di sini disebutkan dalam biografi Umar bin Khattab, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat menjadi Amir Mukminin. Saat itu datanglah seorang ayah pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ayah itu mengeluhkan kepada Umar tentang durhaka anaknya kepada ayah itu padanya. Kemudian Umar, karena Islam itu menjunjung tinggi keadilan, Umar mengatakan, klarifikasi, coba tolong panggilkan putramu itu. Akhirnya dipanggillah putranya itu dan didudukkan keduanya, dan Umar bertanya kepada putranya itu, wahai anakku, benarkah apa yang telah diucapkan ayahmu tentangmu, bahwasanya engkau itu adalah anak yang durhaka sekali kepada ayahmu? Umar bertanya demikian, teman-teman, kepada putra tersebut, putra ayah yang ini gitu. Kemudian anak itu berkata, wahai Amirul Mukminin, aku sekarang bertanya kepadamu, lantas atau memang apa sih hak seorang anak yang harus diberikan atau harus ditunaikan oleh orang tuanya? Apa sih hak anak yang ada pada orang tuanya, yang orang tuanya harus memberikan hak itu kepada anak-anaknya? Kata Umar, hak anak yang ada pada orang tuanya itu ada 3, nak gitu. Apa saja wahai Amirul Mukminin? Kata anak tersebut. Kemudian Umar berkata, yang pertama adalah hendaknya sang ayah itu bisa memilihkan untuk anaknya seorang ibu yang bisa mendidik dengan baik. Itu hak anak yang pertama yang ada pada orang tuanya. Memiliki seorang ibu yang bisa mendidiknya dengan baik. Gitu.
Kemudian yang kedua, teman-teman, kata Umar, yang kedua, orang tua itu memberikan nama yang baik kepada putra-putrinya. Itu hak yang kedua. Dan yang ketiga, kata Umar bin Khattab, kemudian orang tua memberikan pelajaran atau pengajaran Al-Quran, mengajarkan pada anak tersebut Al-Quranul Karim. Itu kata Umar bin Khattab. Kemudian apa yang diucapkan oleh anak itu? Anak itu berkata, wahai Amirul Mukminin, dari tiga hal yang tadi engkau sebutkan tentang hak anak yang ada pada orang tua, maka tidak ada satupun yang telah diberikan ayahku kepadaku. Dia tidak memilihkan ibu untukku yang bisa mendidikku. Kemudian dia tidak memberikanku nama yang baik, melainkan nama yang buruk untukku. Kemudian dia juga tidak pernah mengajarkan aku Al-Quranul Karim, sehingga aku tidak paham apa yang Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang gitu. Kemudian tiba-tiba Umar marah gitu. Umar menengok kepada ayah itu dan berkata, wahai ayah, sungguh engkau justru telah durhaka terlebih dahulu kepada anakmu ini, sebelum anakmu durhaka kepadamu. Pergi gitu. Umar marah kepada ayat tersebut. Ternyata dalam peradaban Islam yang durhaka bukan hanya anak saja ternyata. Nah, itu dosa besar. Anak durhaka kepada orang tua dosa besar sekali. Semoga Allah mengampuni kaum muslimin muslimat, mengampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma amin. Dan ternyata ada pula ayah yang durhaka gitu. Itu saat mereka tidak memilihkan ibu untuknya yang bisa mendidiknya dengan baik, tidak memberikan nama yang baik, tidak pernah mengajarkan Al-Quran gitu. Jadi itu ciri orang tua ayah durhaka kepada anak-anaknya atau ibu durhaka kepada anak-anaknya gitu. Nah, jadi ternyata hak anak adalah dia mendapatkan ibu yang bisa mendidiknya dengan pendidikan Islam, pendidikan yang baik gitu, yang mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, insyaallah taala mungkin kita akan sambung di pertemuan berikutnya tentang inspirasi-inspirasi untuk para ibu di peradaban Islam melalui hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita cukupkan majelis kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.